apapun, semua masalah selesai di Bagus. Jadi siapapun kalian, apapun masalahnya, kalian datang ke sini, kita selesaikan di sini. Karena kalau di luar urusan kalian, enggak lah. Urusan kita juga kita selesaikan sampai sekecil, sampai selesai pokoknya. Tapi pastinya bukan sama saya. Karena kalau sama saya masalah akan lebih banyak ya. Tapi yang jelas sama orang yang memang berkompeten, orang yang jago sekali, skillnya juga luar biasa dalam menyelesaikan masalah orang ya. Kalau masalah keluarga saya kurang tahu ya. Tapi kita ngobrol aja langsung. Ini dia saya panggil bos tercinta Bapak Hari Mirasdi. Boleh tepuk tangannya dong teman-teman, luar biasa. Mana nih Pak Harinya nih, Pak Hari? Kangen ya sama Pak Hari nih. Akhirnya jadi syuting juga kita. Apa kabar Bang? Apa kabar? Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Sekarang udah enak kan? Ya harus dipaksakan, enak terus, sehat terus. Dipaksakan untuk siapa sih Bang? Dipaksakan untuk semua masyarakat. Masya Allah. Untuk Untuk saya juga ya. Iya betul. Karena kalau nggak syuting-syuting Bang nggak jadi transferan. Gimana? Ada berita apa hari ini? Yang rame? McDenny. Ya yang rame itu istri saya Pak ngeluh Pak. Bayarannya kurang nih bulanan gitu Wah, Pak. sama kayak istri saya ternyata. Oh sama Ya, ternyata Pak. sama, semua juga masalah itu pasti ada. Oh sekelas Bapak pun masalah istri Ya, sama aja Pak. Sama aja. Ya. Kembali lagi ke pasal 1 ayat 1. Apa itu Pak? Istri paling benar. Kalau istri salah, lihat lagi paling satu. Betul. Ya, kita duduk aja Pak. Ini Oke. sebenarnya lagi rame dan lagi diperbincangkan juga Pak. Pak Mahfud kan lagi nyapres, tapi akhirnya banyak yang kaget karena Pak Mahfud bukan cuti tapi mengundurkan diri Pak dari Menteri Polhukam. Menurut Bapak gimana? Kalau menurut saya sih terserah Bapak. Iya. Jadi ini salah satu beritanya nih ya. Iya. Oke, McDenny sebenarnya menurut saya Prof Mahfud ini dia mengundurkan diri dari jabatannya kan eksekutif ya. Betul. Menteri Politik, Hukum dan HAM. Ya. Kalau menurut saya sudah sangat selayaknya untuk bisa mundur. Ya. Karena untuk menjadi sebagai salah satu calon eksekutif Iya. dan legislatif, alangkah baiknya memang mundur dari posisi jabatan menteri. Oke. Kenapa? Karena jangan sampai orang-orang melihat ini adalah Prof Mahfud bisa menggunakan fasilitas negara. Oh, Seperti oke. itu ya. Tapi dalam aturannya sebenarnya tidak mengundurkan diri atau mengundurkan diri diatur atau hanya cuti saja sebenarnya yang diatur? Ya, di dalam aturan memang kita ketahui adalah memang dapat dilakukan untuk cuti. Ya. Ya, tetapi kita lagi melihat etika. Oke. Ya. Jadi jangan sampai orang masyarakat melihat Ya. dengan jabatan sebagai menteri, beliau menggunakan fasilitas negara. Oke, untuk berkampanye. Betul sekali. Ya. Jadi sangat layak menurut saya Betul. kalau beliau mundur dari menteri sehingga bisa lebih fokus lagi Iya. menjadi salah satu calon wakil presiden. Luar biasa Seperti sekali. itu. Tapi ya maksudnya ketika ada memang yang masih menjabat tidak mengundurkan diri pun ya itu haknya. Itu haknya, betul Betul. sekali. Tapi dengan Pak Mahfud mengundurkan diri itu adalah langkah yang sangat baik. ya, Dan sangat. masyarakat pun jadinya tidak ada pertanyaan-pertanyaan, wah nanti pakai nih mobil dari pemerintah, pakai dana pemerintah dan segala macam. Ya, betul. Oke, tadi kita sudah ngobrol soal Pak Mahfud MD mengundurkan diri gitu. Menurut Pak Hari, ya itu langkah yang sangat bijaksana dan baik lah ya. Dan itu juga menunjukkan kalau ternyata nama itu doa kan ya Pak ya. Pak Mahfud MD, MD-nya kan mengundurkan diri Pak. Sepakat. Ada lagi Pak yang lagi rame nih, ini menggemparkan semua orang dan akhirnya menjadi sebuah harapan bagi semua orang. Di India Pak, di India ada mobil ambulan ngehantam jalanan berlobang. Justru tidak menyebabkan kecelakaan,
tapi malah menyebabkan orang yang dibawanya yang sudah meninggal hidup lagi, Pak Ari. Hidup lagi. Dan itu cuma di India sepertinya. Jadi jalanan berlobang kayaknya lebih ampuh daripada mesin yang buat jantung itu, Pak. Menurut Pak Ari gimana berita ini? Ya, tentunya McDenny tadi sampaikan ya kan, saya sepakat itu yang poin pertama. Kalau Pak Mahfud sesuai dengan namanya harus mengundurkan diri ya. Lanjut, kalau kita bicara ambulan tersebut, ya kan, saya malah menunggu di Indonesia terjadi nggak nih kan gitu ya. Kayak nggak mungkin kalau di Indonesia. Jadi tentunya adalah McDenny, menurut saya semua itu kan namanya usia itu sudah menjadi takdir. Betul. Ya kan, menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Betul sekali. Tuhan Yang Maha Esa ya kan. Jadi kalau misalkan masih diberikan kehidupan ya akan hidup. Betul. Jangan bicara jalan yang berlubang kan gitu kan. Iya, betul sekali. Tetapi kalau untuk bicara ambulans, harus namanya ambulan itu segi keamanannya harus terjamin. Betul. Ya kan, kenyamanannya sendiri. Iya. Terus kemudian keamanannya, jalanan juga secara infrastruktur harus baik. Betul sekali. Ya. Jadi menurut saya kembali lagi kepada ambulan, harusnya ambulan itu mempunyai dasar keamanan yang baik. Ya, tentunya seperti SOP itu. yang baik lah ya, Pak. Betul, SOP yang sangat baik. Ada lagi sih Pak, sebenarnya ini jadi pertanyaan bagi saya sih. Kan kalau misalnya ambulan itu memang kita harus berikan jalan ya, diutamakan untuk melewati mobil-mobil yang lain. Biasanya mereka itu diperbantukan sama pemotor, orang yang memang kayaknya peduli banget dengan waktu yang memang harus diburu oleh ambulansnya gitu. Nah kalau dari sisi apa istilahnya aturannya sebenarnya boleh nggak sih masyarakat biasa terus ngawal gitu? Kan kalau misalnya kita nggak tahu dia lagi ngawal, ugal-ugalan terus nyenggol mobil, ntar yang disalahin kita gitu. Secara aturannya gimana Pak Ari? Ya, memang ini terjadi ya. Banyak kok di jalan kita melihat ada pengawalan-pengawalan dari pihak motor untuk mengawal ambulans. Jadi kalau kita lihat di dalam aturan itu memang tidak diperbolehkan. Jadi di dalam aturan itu undang-undang berlalu lintas ada. Ya. Ataupun undang-undang mengenai pengawalan. Ya. Siapa saja sih yang berhak untuk mengawal sesuai aturan? Betul. Jadi kalau ada pihak luar dari pihak berwajib, itu memang tidak diperbolehkan. Ya. Jadi kalau kita melihat di jalan ambulan dikawal kendaraan bermotor, sesuai aturannya tidak diperbolehkan. Betul. Sehingga kita bisa kok telepon pihak berwajib minta bantuan. Okay. Seperti itu ya. Jadi jangan sungkan-sungkan saya rasa. Iya, ya kan, orang yang ingin mendapatkan pengawalan maka komunikasi dengan pihak yang berwajib. Okay. Betul. Jadi daripada bahaya orang biasa yang memang tidak tahu cara bagaimana istilahnya menyingkirkan mobil lah, lebih baik telepon pihak berwajib. Betul sekali. Jangan sampai ketika Anda berniat nganter yang meninggal, yang nyetir pun ugal-ugalan, kecelakaan, meninggal semua. Terus yang meninggal yang nganter siapa? Jangan-jangan nanti yang meninggal justru bangun, biar saya nganter. Ada lagi Pak Hari yang lagi rame itu yang jadi perdebatan di masyarakat itu adalah ada salah satu sekolah di Bandung lah menerapkan bayar uang kuliah itu bisa menggunakan pinjol dan bahkan katanya sih ada hanya beberapa mahasiswa yang boleh menggunakan itu dan akhirnya Ibu Sri Mulyani mengkaji lagi tuh program student loan-nya gitu. Menurut Pak Hari gimana? Ya. McDenny, saya rasa kalau menurut saya ini kan bahasanya adalah Ibu Sri Mulyani masih mengkaji. Betul. Ya kan, artinya saran saya sih harus dikaji ulang lagi. Betul. Ya kan, jadi walaupun semua warga negara berhak mengenyam pendidikan. Sesuai undang-undang ya Pak? Sesuai undang-undang di pasal 31 ayat 1 ya. Undang-Undang Dasar. Betul. Ya kan, sehingga siapapun boleh mengenyam pendidikan, tetapi bagaimana caranya? Ya. Jadi kalau pinjol ini yang kemudian ada diterapkan di Jawa Barat, tetapi ini masih dikaji lagi oleh Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Ya.
saran saya ini benar-benar harus dikaji. Jangan sampai loh ya McDenny ya. Iya. Orang yang lagi kuliah gara-gara pinjol juga mikirin ngembaliinnya gimana. Kan gitu. Ya, jadi sehingga bunganya nanti harus dihitung berapa. Betul. Ya kan? Jadi fokus kepada pendidikannya walaupun itu adalah hak warga negara tetapi harus dikaji ulang lagi mengenai pinjol tersebut. Betul sekali. Atau dimaksimalkan program UKT-nya yang disesuaikan dengan orang tuanya, kerjanya, penghasilannya berapa, itu dimaksimalkan lagi ya Pak. Ya. Tapi kalau saya pribadi sih ya, kalau memang pinjol ini aturannya jelas, bunganya tidak terlalu besar, kalau untuk pendidikan mah ya kayaknya tidak masalah gitu. Betul. Yang masalah tuh kalau udah dipakai judi online, wah itu masalah banget nih. Ada yang kesindir nggak nih? Itu yang jadi masalah kan. Kuliahnya jadi dosennya Zeus, itu yang masalah. Jadi karena ini masih dikaji ulang, nggak usah jadi masalah. Kita lihat insya Allah Bu Sri Mulyani itu selalu punya keputusan yang bagus untuk masyarakatnya Pak. Ya, semoga ya, seperti itu. Semoga seperti itu. Dan kalau memang niat untuk pinjol, dipikirkan cara bayarnya. Ingat, cara bayarnya jangan daftar lagi pinjol. Nanti begitu pinjol, pala lu benjol lama-lama. Kuliah lagi TA, ntar ada teman-temannya, TA-nya pakai pinjol, aduh gak enak banget. Pak Ari, sekarang ada ini, tadi udah ada yang ngabarin saya, ada yang mau datang ke kantor kita nih Pak Ari. Siapa? Ada nih, dia ini adalah seorang mahasiswa juga dulunya, mahasiswa, tapi dia tidak menggunakan pinjol, tapi dia menggunakan ojol. Jadi dia membiayai kuliahnya dengan ojol, bukan pinjol. Dia kerja keras, ojek online, terus akhirnya dia lulus dan sekarang dia sudah kerja di salah satu perusahaan. Ada orangnya nih, mana ya? Ah ini dia nih. Silakan. Terima kasih. Ayo semuanya. Ayo. Kumpul di sini semuanya, yuk. Ini orangnya Pak. Luar biasa. Lu udah lulus berarti sekarang ya? Alhamdulillah udah. Tahun berapa lulusnya tepatnya? Lulusnya itu tepatnya tahun 2022, cuman di wisudanya tahun 2023. Kok lama banget di wisuda kayak hukuman mati nunggunya? Jadi karena mungkin kampus saya biasa aja itu swasta gitu, jadi digabung dengan angkatan-angkatan berikutnya. Oh nunggu dulu. Biar budgetnya ini. Sewa gedungnya aman jadinya. Lu tuh dia kan viral juga Pak, dia itu mahasiswa yang lulus dengan biaya sendiri dari hasil ojol Pak Ari. Ya bukan pinjol ya lu? Bukan ojol dong. Ojol. Oh depannya bukan P. Oh, tapi sempat main dong dikit-dikit. Enggak dong. Di jurusan apa kuliahnya? Saya jurusan akuntansi. Akuntansi. Akuntansi itu ngitung-ngitung ya? Akuntansi ngitung-ngitung Pak. Akuntansi ngitung-ngitung bukan ngeramal Pak. Ngitungin duit orang. Ngitungin duit orang ya. Tapi udah kan lu ngitung duit sendiri akhirnya lu berhasil. Kuliah selesai. Alhamdulillah. Itu total lu biaya kuliah semua dari situ? Pure 100%, enggak 100% sih, mungkin di COVID bisa fleksibel karena kan di waktu zaman COVID ojol itu terdampak banget. Jadi sebisa mungkin saya harus keluar dari itu untuk menutupi biaya-biaya kuliah saya itu. Jadi usaha apa waktu COVID? Mulai dari just tip, jasa titip makanan, pernah juga dagang hewan kurban, terus pernah juga dagang kaos buat komunitas, pokoknya segala macam pekerjaan yang selagi halal bakal saya jalanin. Pada saat lu lagi kuliah? Iya. Punya waktu untuk lu belajar ngerjain tugas? Ya mau kalau dibilang ada waktu ya nggak ada pilihan lagi. Ya. Jadi sebisa mungkin bakal saya bagi itu waktu agar dapur ngebul, kuliah tetap jalan. Luar biasa. Oh kalau ngomongin dapur ngebul berarti lu juga membiayai bukan hanya lu dong? Iya. Ayah itu pensiun kerja di 2019. Oke. Udah pensiun,
Ada mungkin duit pensiun masih ada. Ya, saya kan sebagai anak pertama, mau nggak mau itu tongkat estafet kepala keluarga. Tulang punggungnya. Tulang punggungnya bakal diserahin ke saya. Oke. Tapi lu jadi ojek online-nya itu pas lu kuliah atau dari dulu lu udah terjun ketika ya mulai ngelihat nih ayah kayaknya mau pensiun, gua harus mulai kerja dari sekarang gitu. Sebenarnya sih dari mulai lulus sekolah ya, itu udah mulai kerja di 2013 saya lulus sekolah, kerja 2 tahun di 2015 akhirnya resign. 2015 itu baru kita mulai jadi ojol. Dan berani buat kuliah tuh di 2018 sebenarnya Bang. Oh jadi sempat dulu cuti kuliah, maksudnya nggak kuliah, lulus SMA tahun berapa tadi? 2013. 2013. Oh. Ini lagi keenakan cari uang kayaknya. Iya keenakan. Jadi sempat cuti ya? Kena zona nyaman, segala macam, akhirnya berani kan benar-benar bulat tekadnya itu di 2018. Dan lu udah terkumpulkan uang itu masih untuk kuliah? Iya ada beberapa udah di save buat tabungan kuliah segala macam, dikasih pos-posnya segala macam. Ya udah berani jalan. Akhirnya alhamdulillah sampai sekarang bisa lulus. Ya. Nah kalau ini kan Pak, kalau Prio ini kan kuliahnya swasta, beda sama yang tadi kita ngobrol tuh negeri kan itu untuk bahasan bayar kuliah bisa pakai pinjol gitu. Kita nanya mahasiswanya langsung. Menurut lo kalau misalnya ada kampus yang menerapkan hal itu gimana? Kalau menurut saya pribadi ya itu sangat saya tidak setuju. Jadi kayak Anda benci Sri Mulyani? Wah. Gak gitu konsepnya. Nge-framing orang enak banget ya. Jadi kayak menyelesaikan masalah dengan masalah. Oke. Karena kan banyak cara kok buat nutupin kekurangan biaya UKT itu dengan apalagi di era digital sekarang kan Pak Bang, banyak mungkin bisa jadi kayak saya ojek online, bisa bisnis online, bisa jadi konten kreator, dan secara tidak langsung kita membantu ekonomi keluarga kita kan. Betul. Jadi sedikit meringankan beban dari orang tua kita. Iya. Kekhawatirannya ketika ada program memang bisa menggunakan pinjol jadi males untuk usaha ya bro. Betul, jadi kayak ada ketergantungan dengan pinjol itu. Dan bebannya nggak main-main, efek dominonya ke depannya kan. Betul, bisa bayar induknya, terus bayar bunganya lagi. Betul. Itu gimana setelah lagi ngojek gitu terus kemudian belajar ngerjain tugas. Dan bisa selesai gitu ya. Karena kan saya kan ngambil kelas karyawan ya Pak ya. Jadi jadwalnya itu biasanya malam sama hari weekend itu. Yeah. Jadi paginya sampai sore saya ngojek, malamnya itu kuliah. Dan kebetulan atau gimana pas di COVID itu kan online ya. Yeah. Jadi saya jalan-jalan itu bawa laptop sambil narik, bawa laptop, kadang-kadang bawa kamera buat. Gimana itu narik sambil megang laptop? Enggak Pak, begini Pak Hari. Oh. Jadi laptopnya ditaruh di sini, enggak main laptop terus nyetir Pak, ntar ketabrak Pak. Malum Pak Hari nggak pernah naik motor. Biasanya naik orangnya di atas. Tapi ada kan pastinya ya ketika ngojek kadang ada, kadang enggak gitulah ya. Lu ada nunggak pembayaran kuliah enggak? Kalau nunggak sih alhamdulillah enggak. Karena mungkin saya bisa manage ya gimana uang. Dan alhamdulillahnya juga ada waktu di COVID itu bantuan dari pemerintah UKT. Itu sebesar 2,4 juta per semester. Berapa? 2,4 juta. Oke, lumayan. Itu lumayan hampir separuh buat biaya per semester di kuliah di kampus saya. Iya. Jadi itu alhamdulillah banget kayak dikasih jalan aja udah. Jalan akhirnya sampai juga di ujung kan. Betul sekali. Berarti setuju ya Pak Hari ya, selama kita keluar dari rumah insya Allah rezeki mah ada ya Pak ya? Pasti. Saya sangat setuju ya Mac Denny kayak gini. Jadi kalau tadi kita bahas terkait pinjol, ya kan ini sangat luar biasa dengan ojol kemudian bisa kuliah. Betul. Dan alhamdulillah lulus. Betul sekali. Ya kan? Karena tadi saya sampaikan ke Mac Denny ini adalah haknya Mas Prio sebagai warga negara. Dia mau dan bisa mengenyam pendidikan. Betul sekali. Ya, seperti itu. Karena menurut saya pendidikan itu penting sih Pak. Jadi selain memperbesar peluang buat kehidupan lebih baik ke depan juga, sebagai kalau menurut saya sebagai role model di keluarga bahwa standar pendidikan harus segini. Betul. Gitu aja. Tapi ada yang pemikiran sebelum nanti keluhan lu ya, dia punya keluhan juga Pak. Ada yang bilang kayak gini bro, lu bisa bantah juga. Tapi kan ketika lu udah punya usaha kayak ojol, terus punya sampingan apa, lah ngapain lagi kuliah gitu, gua udah kerja, itu gimana tuh?
kalau buat saya sih kuliah itu buat mengupgrade diri, buat menjadi lebih baik. Oke. Ya kan? Ketika diri udah lebih baik dan pasti Allah bakal menciptakan keadaan yang bakal lebih baik ke depannya. Jadi tugas kita tuh cuma buat mengupgrade diri aja. Nanti bakal disiapin tempat kok sama yang di atas. Insya Allah. Insya Allah. Ya, insya Allah, bagus sekali. Pak Hari dia punya keluhan juga Pak, datang sini mau curhat sama Pak Hari. Apa Priyo, kamu mau curhat apa? Curhat tentang mungkin yang saya alamin ya Pak ya. Apalagi saya kan kelas karyawan di kampus yang swasta, itu kan jarang banget yang namanya beasiswa. Jadi kalau mungkin Pak Hari bisa jelasin ada gak sih program beasiswa untuk kampus yang di swasta atau mungkin umur saya kan baru masuk itu udah 24 tahun. Di kampus saya maksimal itu 24 tahun buat beasiswa. Jadi pas saya masuk saya udah gak bisa ngajuin beasiswa. Apalagi saya biayanya mandiri gitu Pak. Ada gak sih program-program dari pemerintah atau mungkin ke depannya buat mengakomodir keluhan-keluhan yang saya alamin, mungkin teman-teman juga alamin kayak Atau gini mungkin aturan yang 24 tahun itu dihilangkan. Bisa. Atau kalau nggak dihilangkan 24 tahun tapi sempat menjabat jadi pejabat provinsi. Karena kan mungkin ya yang kayak seperti saya yang berkesempatannya di umur yang mungkin relatif lebih tua gitu. Jadi kan namanya pendidikan itu kan nggak harus memandang umur Pak sebenarnya. Ya. Jadi siapapun, berapapun usianya harusnya sih diberi wadah buat mengenyam pendidikan yang lebih baik. Dan salah satunya beasiswa itu ya. Betul. Gimana Pak Hari? Ya, Mac Denny, Mas Priyo tentunya tadi ditanyakan terkait biaya ya. Jadi Mac Denny, Mas Priyo ini adalah pemerintah ini sudah sangat luar biasa. Iya, benar. Ya kan? Era kesini mulai dari presiden-presiden yang sebelumnya ataupun sekarang, beasiswa itu sudah dilaksanakan oleh pemerintah. Ya, cuman banyak masyarakat atau warga negara tidak tahu cara mengaksesnya. Betul. Ini Ya. penting nih. Jadi ini tugas kita bersama. Betul. Ya kan? Kita kasih edukasi buat masyarakat cara mengaksesnya. Ya. Ya kan? Jadi mungkin Mas Priyo tahu, tapi memang tentunya ada aturannya kan gitu. Betul. Jangan sampai masyarakat tidak tahu aksesnya. Ya. Beasiswa, ada beasiswa pemerintah, kemudian ada pihak swasta, kan gitu ya. Ada beberapa foundation. Jadi ibaratnya ini adalah kalau Mas Priyo ini kuliah S1-nya ojek online, Ya. saya pernah loh kuliah S1 itu, dulu tuh nyupir, Mac Denny. Pak Hari pernah nyupir? Ya, saya pernah nyupir di Jogja dulu. Di Jogja. Ya, jadi kalau Mas Priyo bawa motor ojek online, saya bawa mobil online. Ya, jadi dengan membiayai kuliah kita itu pasti semangatnya berbeda loh, Mac Denny. Iya. Ya. Betul. Ya kan, jadi pas begitu kita lulus ya kan, sangat bangga sekali. Sangat bangga. Tapi tentunya untuk memulai kuliah jenjang berikutnya, Ya. ini yuk kita cari bagaimana cara mengakses beasiswa. Oke. Karena jangan disia-siakan loh. Ya. Pemerintah memberikan banyak beasiswa, pihak foundation swasta. Ya. Cuman kita bagaimana cara mengaksesnya. Nah, cara mengaksesnya itu ada linknya atau gimana Pak caranya Pak? Ya tentunya zaman sekarang ini kan sudah zaman digital ya. Semua menggunakan link, ya kan, tentunya link ini link digital. Ya. Bukan linknya Mac Denny. Ya kan, kalau linknya Mac teman Denny Bapak itu tadi saya dikasih juga. nggak punya teman katanya itu link katanya kan gitu. Jadi kita harus tahu era digital bagaimana mengakses, tetapi tentunya banyak juga pihak-pihak kawan kita, saudara kita, keluarga kita bisa membantu ya kan melalui link tersebut. Ya. Ya kan, sehingga banyak loh orang yang agak gaptek ya, Betul. kan gitu. Ya, Ini ya. yang kemudian kita bantu masyarakat atau yang ada di setempat untuk bisa mengakses melalui link, terus kemudian melalui beberapa foundation lainnya. Betul sekali. Betul. Ya kalaupun ya aturannya memang 24 tahun
sudah tidak bisa mendapat beasiswa, setidaknya informasi ini bisa nyampe sama teman-teman yang baru mau kuliah kayak gitu udah tahu informasinya ya bro. Betul. Tapi gua heran sama lu kan ngojek ya? Iya betul. Tapi muka lu bening, lu perawatan bro. Bingung lah, gua baru lihat loh. Ya ojek online bening banget mukanya. Ojek online kan harus just tip juga bro. Oh iya, jangan pas just tip ini buat muka dia ngambil. Oke bro, setiap yang ngeluh ke sini gitu ya, yang ingin diselesaikan solusinya, kita kasih juga pertanyaan. Kita pengen ngetes sejauh mana edukasi dulu tentang dunia politik. Oke? Oke. Ini nama segmennya adalah 8 pertanyaan hari. Boleh tepuk tangan dong. Nanti Pak Hari tugasnya cuman ketika jawabannya benar Pak Hari joget-joget. Enggak. Pak Hari validasi aja ya. Nggak guling-guling? Enggak, jangan guling-guling dong Pak. Ya, baik pertanyaan pertama. Prio, ada berapa banyak partai yang ikut serta dalam pemilu 2024? Ada 24 partai. Tapi ada partai lokal ya Pak, yang saya lupa itu ada berapa ya Pak? Pokoknya total di kertas suara itu ada 24. Bapak bisa jelasin nggak partai lokalnya berapa, partai nasionalnya berapa? Lu tahu ya? Gue baru tahu setelah baca ini loh. Cuman saya kurang tahu yang partai lokalnya ada berapa itu. Ya apa perbedaan partai lokal dengan yang lain gitu Jess? Kalau lu tahu partai lokal apa? Partai lokal mungkin Pilih di daerah situ aja kali ya. Yang di mana? Mungkin misalkan di Papua dipilihnya cuma di Papua doang atau gimana ya Pak? Saya kurang tahu sih pokoknya perbedaannya. Yang kita pengen tahu juga Pak Ari. Iya. Ternyata memang pinter banget. Pinter banget Pak. Ya. Jadi benar Mas Prio McDenny ya. Jadi 2024 nanti ya kan saat pemilu ini adalah ada 24 peserta. Oke. Peserta partai politik yang akan ikut berkampanye. 24 itu dibagi McDenny. Yeah. Jadi ada 18. Oh 18 ya Pak? Partai nasional. Oke 18. Yang 6 ini daerah. Oke. Yang daerah ini di mana? Yang daerah ini adalah di Nanggro, Aceh, Darussalam. Oke. Oh. Bukan di Papua. Bukan di Papua. Ya. Jadi yang 6 ini yang memang dia diusung ya kan atau diperuntukkan untuk partai politik yang ada di daerah yang mempunyai hak yang sama. Oke. Ya. Jadi ada 24, 18 partai nasional dan 6 partai lokal daerah yang ada di Nanggro Aceh Darussalam. Oke. Cuman aja di sana aja ya Pak? Ya. Oke. Oke, pertanyaan berikutnya. Apa kepanjangan, aduh saya dengar KPPS itu pengen ketawa ya, soalnya nyebar video yang rebutan. Itu lagi viral itu. Apa kepanjangan dari KPPS? KPPS itu kelompok penyelenggara pemungutan suara. Dan kebetulan saya salah satu anggotanya nanti. Oh, berarti lu ada di video itu? Bukan. KPPS mana nih? KPPS mana nih? TPS 18 Menteng Pak. Oh, Menteng. Jauh berarti, dari Bari jauh ya? Iya. Nggak bisa berarti Pak. Betul Pak, artinya? Sangat kepanjangannya? Betul sekali. Betul sekali, ya kan? Oke. Tapi sangat luar biasa, sudah ojek online, kuliah lulus, betul. Sekarang KPPS. Iya. Kenapa lu mau? Gak gampang loh jadi KPPS. Iya sih, memang tertarik aja gitu buat ke menyelenggarakan sebagai penyelenggara pemilu, buat menjaga netralitas antar kontestansinya. Ya. Atau jangan-jangan lu sudah mendapatkan brief dan mendapatkan uang dari negara. Dari negara. Itu betul. Semoga amanah ya. Semoga amanah ya. Kita harus ada jaga. tawaran, Kita harus jaga itu. 2M jangan diambil, 5 lah ambil ya. 5 lah. Berapa lu maunya berapa? Apa? Maunya berapa kalau nggak 5M? Ya 4,5 lah. Pertanyaan ketiga, ada berapa banyak kertas suara yang akan dicoblos pada pemilu 2024? Banyak kertas suara
Ini pasti bisa KPPS. Iya. KPPS nggak bisa dicabut anggota lo. Iya, briefing lagi. Iya. Pertama capres dan cawapres. Oke. Yang kedua itu Warna apa itu? DPD. Capres. Nah ini mungkin Bapak Ari bisa dijelasin ya. Nggak usah karena ngejelasin lu KPPS. saya Jelasin. kurang apa nanti saya apelin lagi deh. Iya. Oh karena sibuk ojek online. Iya, Nggak apa-apa, iya. nggak apa-apa. Oke tadi Ini capres dan cawapres. terus ada DPD, DPR RI, dan juga DPRD. Provinsi? DPD provinsi, Ya. 4 ya. Satu lagi? Terus presiden dan wapres, DPD, DPR RI, DPRD, sama satu lagi apa Pak? Ya. Nah, Saya nanti lupa. dijelasin sama Pak Ari. Jadi nggak ada salahnya nyebut 4. Iya. Kan KPPS DKI. Oh iya betul betul. Di BIMTEK begitu sih. emang. Iya. Jadi gini, Mas Priyo luar biasa, ya kan? Jadi kalau kertas surat suara umumnya nasional di luar DKI Jakarta itu ada 5 kertas surat suara. Oke. Oke. Satu lagi apa tuh Pak yang saya belum sebut tadi? Yang satu lagi itu adalah DPRD tingkat 2 kabupaten kota. Kabupaten Ya, kota. karena di DKI ini hanya ada 4 kertas surat suaranya. Iya. Ya, kalau umumnya itu pertama warnanya abu-abu itu untuk presiden dan calon wakil presiden. Abu-abu. Yang kedua itu adalah DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Merah. Warnanya merah. Selanjutnya ada DPR RI. Warnanya kuning. Habis DPR RI turun lagi ke DPRD tingkat 1 Tingkat atau 1. provinsi. Provinsi. Warnanya biru. Biru. Iya. Yang selanjutnya yang kelima itu adalah DPRD tingkat 2 kabupaten Kabupaten. dan kota. Oke. Itu warnanya hijau. Hijau. Oke. Jadi luar biasa, bisa tahu 4 saja 4 sudah luar saja biasa. luar biasa karena memang BIMTEK-nya seperti itu Oke. di DKI. Lulus Anda menjadi KPPS. Oh, Iya. Jadi Tapi saya abdi ini negara. Ngomong-ngomong, kok warnanya bisa pas ya Pak? Merah untuk DPD, PDI, kuning untuk DPR, Golkar nih. Bercanda saya Pak. Apa definisi politik populis? Nah, ini nih istilah-istilah ini yang mungkin saya sebagai masyarakat awam atau teman-teman semua belum pada tahu ya Pak. Istilah-istilah dari politik ini populis, praktis, dinamis, itu apa sih Pak? Anda politikus sekali ya. Karena Iya. tinggal jawab saya tidak tahu Pak. Anda udah cocok Anda. Tergabung sama Pak Hari ya. Sekarang kita tanya McDenny, tahu Ya. nggak jawabannya apa? Nah, Bang Dani tahu Ya nggak? elah nanya saya Bapak. Saya kan punya jawabannya di sini. Coba Populis itu politik untuk rakyat. Oh, oke. Betul Pak? Iya, sepakat. Jadi jangankan kita bicara pemilu, ya kan? Jadi populis itu McDenny juga populis. Populer ya Pak, populer ya. Oh itu populer ya? Iya. Oh bisa begitu ternyata Pak Hari. Oke. Ya, Siap. kan untuk rakyat. Betul. Ya, artinya benar populis itu adalah bagaimana masyarakat kemudian mengenal ya secara politik. Makanya setiap 5 tahun sekali nih kita ada pemilu, ya kan? Jadi semua warga negara harus populis. Oh. Kalau McDenny harus populer. Amin. Ya. Pak Hari juga harus populer di Amin. kalangan masyarakat ya. Tapi oke langsung aja. 5. Apa peran oposisi dalam politik? Prio. Mungkin satu kata aja kali ya, penyeimbang. Oke. Menurut Prio penyeimbang. Luar biasa. Betul jawaban Pak? Tujuannya benar Ya. sebagai penyeimbang. Betul. Ya kan? Jadi kalau kita bicara oposisi itu adalah kita tidak melihat siapa yang benar atau siapa yang salah. Ya. Setuju. Tetapi bagaimana menyeimbangkan. Apa yang dikeseimbangkan? Kebijakan. Oke. Ya. Jadi siapapun penguasa, terus kemudian ada oposisi, ini memang suatu politik yang sangat dinamis. Oke. Karena memang harus ada keseimbangan. Betul Pak. Yang menjadi keseimbangan adalah kebijakan-kebijakan pemerintah Ya. yang harus kemudian diingatkan oleh orang lain. Ya. Sehingga keseimbangan ini sangat perlu. Oke. Seperti itu. Tapi apakah pemerintah harus terus mendengar oposisi, Pak? Pemerintah, Ketika kebijakan ini sudah dianggap udah sepakat nih semuanya kebijakan ini bagus kayaknya. ya artinya apa sesuai yang menjadi aturan, mana yang baik, kemudian kita harus ikuti. Ya. Harus Setuju, kita setuju, ambil.
nilai positifnya. Tetapi kalau yang kurang baik inilah yang kemudian menjadi bagian daripada oposisi ataupun menjadi bagian warga masyarakat lain untuk menyeimbangkan. Oke. Ya, jadi kalau yang sekiranya kurang baik, ya tetap harus diaspirasikan, Ya. kan gitu ya. Ya. Tetapi tujuannya semua adalah menyeimbangkan Imbangkan demi kepentingan demi rakyat. kepentingan rakyat melalui kebijakan. Oke. Betul. Pertanyaan berikutnya, apa itu sistem 2 putaran, Prio? 2 putaran adalah di mana salah satu capres dan cawapres tidak mempunyai suara 50% plus 1. Maka bakal diadakan putaran kedua. Putaran kedua. Gimana Pak Ari? Balik lagi nih, ini BIMTEK-nya semua bro. Betul. Udah hafalan ya. Udah semua, hafalan. ya kan? Syarat ya, udah syarat ya. Jadi kalau 2 putaran betul, ya kan? Jadi artinya nanti pemilu 2024 ada 3 capres, cawapres, ya kan? Sehingga tadi disampaikan kalau tidak ada lebih daripada 50%, maka segera diadakan untuk putaran kedua. Betul. Ya, sangat benar sekali, ya kan? Nanti semoga ketiga calon capres dan cawapres ini, ya kan, Ya. benar-benar bisa mengupayakan menggunakan kampanye damai Betul yang sekali. baik. Ya, Dan tidak adu domba. Betul sekali tidak ada domba. Setuju banget. Setuju. Tapi emang harus 3 terus ya Pak ya? 3. Ya, karena menurut saya adalah yang pertama itu adalah keluarga yang harus dipikirkan. Betul. Ya. Yang kedua kita perkawanan toh, Betul. silaturahmi. Baru mikirin presiden itu yang ketiga. Betul sekali. Dani. Betul. Yang Ya. terutama tuh 1-2 ya Pak. Yang sebenarnya. terutama 1-2, Iya. tapi tetap yang ketiga. Masuk. Masuk. Apa yang dimaksud fraksi di DPR nomor 7? Apa yang dimaksud fraksi di DPR? Fraksi kalau mungkin dari partai yang sama kali ya di DPR itu. Bukan begitu Pak? Ya. Jadi kalau Betul fraksi, lagi, Pak? saya mungkin lebih mempertajam. Oke. Ini walaupun sudah benar ini Ya. jago ini Mas Priyo ya kan. Jadi kalau fraksi itu adalah sekumpulan yang sama-sama satu partai, Iya. ya kan, menjadi satu kelompok dan memang dari satu golongan partai, masing-masing itu punya fraksi. Jadi kalau kita bicara tadi dijelaskan 24 partai politik, itu ada 24 fraksi. Ya. Banyak juga ya Pak. Jadi seperti itu. Iya. Betul sekali jawabannya Mas Priyo. Oke. Oke, betul. Sekarang nomor 8. Terakhir nih. Wah, nih pertanyaannya. Apa wewenang Mahkamah Konstitusi? Yang jawab Mas Priyo. Ya Mas Fri aja. Ada nggak di BIMTEK nih? Nah, ada nggak di BIMTEK? Mahkamah Konstitusi. Nggak ada sih ini. Nggak ada. Nggak tahu. Mungkin Pak Ari mungkin bisa jelasin lebih detail gitu. Oh gitu. Masalahnya ini kan Mahkamah Konstitusi di luar dari KPPS. Apa sebenarnya wewenang Mahkamah Konstitusi, Pak Ari? Jadi McDenny, Mas Priyo, wewenang konstitusi ini kan adalah memutus ya. Memutus satu perkara atau yang kemudian dia punya kewenangan tapi tetap dibatasi oleh undang-undang. Oke. Ya kan? Jadi yang membatasi ini undang-undang loh. Undang-undang. Undang-undang, ya kan? oke. Jadi apa yang kemudian diputus oleh Mahkamah Konstitusi itu semua harus berlandaskan undang-undang. Undang-undang. Artinya suatu keputusan Ya. yang kemudian disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi yang berdasarkan Undang-undang. Undang. Dan itu tidak bisa diganggu gugat tidak bisa ya oleh kan? siapapun. Ya, Pak? Betul, Berarti final tuh Pak ya? sangat final Oke. karena undang-undang seperti itu. Ya oke. Oke, thank you Pak Ari, thank you. Berarti dari nilai dari 1 sampai 8, 7. Nilai dari saya 7. Terima kasih Prio. Mudah-mudahan apa yang kamu harapkan tadi ada beasiswa untuk apalagi untuk orang-orang yang memang ketika usianya sudah di atas 23, di atas 20 atau 24 lah ya, 24, 25 tapi masih pengen sekolah dan pengen dapat beasiswa, ada program beasiswa dari Amin. Indonesia, dari pemerintah Indonesia Iya, Pak. gitu. Terima kasih Prio ya. Terima kasih Bang Dan. Ya. Terima kasih Pak Ari. Mas Priyo, McDenny, Ya. tentunya saya cuma ingin mengingatkan nih ya,
Jangan lupa nanti pemilu 2024 tanggal 14 Februari 2024 kita sama-sama datang ke TPS. Ya kan? Memberikan hak suara kita. Ya kan? Ini untuk 5 tahun ke depan. 5 menit kok cuman. Ya kan? Betul. Jadi bagaimana cara kita mencoblos seseorang yang bisa memperjuangkan hak-hak masyarakat. Ya. Ya. Jadi kalau kita di DKI ya kan, tadi dijelaskan masalah pendidikan. Betul. Bagaimana bisa memilih seseorang yang bisa membuka akses kepada masyarakat Betul. terkait pendidikan salah satunya. Ya. Kedua, kesehatan. Ya. Tadi ada kesehatan, terus kemudian yang ketiga itu adalah bicara tenaga kerja. Walaupun tadi bicara beasiswa, kita bicara juga masalah asuransi tenaga kerja, kita bicara kemudian advokasi pendampingan hukum, sehingga saya mohon doa juga ini, Iya Pak. McDenny sama Mas Priyo ya kan, Iya Pak. jangan lupa besok DKI Jakarta, coblos nomor urut 8 Partai PDI Perjuangan. Pak Hari Mirasdi. Hari Mirasdi. Tapi mohon maaf saya tidak bisa bantu karena saya Depok. Tapi saya ngomong kayak gini juga Mas Priyo, ya kan, tidak mengurangi rasa hormat, ya kan, karena saya nggak mengajak Mas Priyo, Betul. nggak boleh, Nggak boleh. KPPS. harus netral, gitu ya. Tapi setidaknya datang tanggal 14, apapun pilihan kamu, yang penting kamu tidak golput, datang. Tentukan pilihannya. Betul Pak Hari. Betul Sukses sekali. juga buat Pak Hari, mudah-mudahan terpilih. Sama-sama semua sukses, Mas Priyo juga sukses. Ya. Ya, oke. Masih ojolnya masih ya? Ojol mungkin sekarang buat side job aja Pak. Oke, tetapi Oh, udah mulai sombong sekarang Pak, Ya. udah mulai sombong. Jadi kalau lihat ojol tuh, apaan lu? Gitu. Nggak gitu, nggak gitu konsepnya. sukses buat kita semua. Betul. Amin, amin. Dan buat yang punya masalah lagi boleh langsung datang kembali ke kantor urusan apapun. Semua masalah selesai di sini. What? It's a good day, man. Yo, when I wake up in the morning, yo, God give me everything I need. Why should I worry? So I live my life, try to take it slow. Working with the microphone, hustling on the show. Check it, mic till I know it's right. Giving something to my people through my music every day and night. One day you realize why I do this, analyze. People show me love, so I gotta do this and survive. I got no time for the bad vibes, make me sick. My mama told me that one day I'm gonna go in big. Turn up the music, let me speed it. Can you get a rap game? Yeah, I leave it, don't give up. I head is gonna be hit it. You know I'm chilling with the phone, no shots of this. Enjoy the good life, feeling so cannabis. All I need is just a good time to reminisce. When I close my eyes, I'm gonna fly, feel the inner bliss. You know I'm chilling with the phone, no shots of this. Enjoy the good life, feeling so cannabis. All I need is just a good time to reminisce. When I close my eyes, I'm gonna fly, feel the inner bliss. Dear Lord, it's your boy speaking. Lot of shit on my mind lately, I was thinking what I'm gonna be if I was just busy searching. Rupiah, tidak close, know the impact. I be damn, I became piece of shit, doing everything for fame. No, I don't wanna be the kind of man that I just wanna feel what it's like up on the hill of happiness and chill. I'ma be me and keep it real. I just wanna be myself. I just wanna be myself. Tell 'em. All right.